kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi hari ini kita akan membahas sosok yang sedang viral, yaitu pahlawan cilik dari Aceh. Nah, sebagai anak laki-laki sudah sepantasnya apabila melindungi ibunya dari bahaya yang mengancamnya. Seperti yang dilakukan bocah usia 10 tahun ini, yang membuat sosoknya menjadi viral di media sosial dan berita. Ia diketahui tengah berusaha membela ibunya yang sedang dalam bahaya. Begitu mengenaskan, ia pun menjadi tewas dalam perjuangan melindungi sang ibunya. Hal tersebut membuat sosoknya menjadi viral dan dijuluki sebagai pahlawan cilik dari Aceh. Yang ingin tahu seperti apa perjuangan pahlawan cilik ini? Nah, sebelum ke videonya, pastiin dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video baru aku. Oke guys, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi sebelum aku menceritakan kronologinya, di sini ceritanya itu diketahui ayah dan ibunya Rangga itu sudah berpisah sejak 2018 yang lalu. Ayah dari bocah tersebut ini tinggal di Medan, Sumatera Utara. Sementara putranya itu, ya Rangga, baru 2 minggu tinggal bersama ibunya di Aceh. Diakui semenjak orang tuanya itu pisah, Rangga dan adiknya itu tinggal dengan ayahnya yang berada di Medan, Sumatera Utara. Tanggal 19 September 2020 yang lalu, ayahnya baru saja merayakan ulang tahun Rangga yang ke-10. Beberapa hari setelah merayakan ultahnya Rangga, ibunya datang ke rumahnya yang di Medan dengan maksud membawa Rangga untuk ke Aceh. Niat ayahnya itu ingin menyekolahkan Rangga di Medan, tetapi Rangga bersikeras untuk tinggal dengan ibunya yang di Aceh. Dan akhirnya ibunya pun ke sana untuk menjemput Rangga agar Rangga segera didaftarkan di sekolahnya tersebut. Langsung aja ke kronologinya. Pada suatu malam, Rangga yang berusia 10 tahun ini tiba-tiba tak sengaja terbangun dari tidurnya dan melihat sang ibunya dalam keadaan bahaya. Bocah yang selalu mendapatkan juara di sekolahnya melihat ibunya yang akan diperkosa pada malam itu. Kejadian tersebut itu pada Jumat malam. Melihat ibunya akan diperkosa, Rangga mencoba untuk berteriak dan melindungi ibunya. Pada saat itu, Rangga disuruh lari oleh ibunya. Lari nak, lari. Tapi dia tidak mau lari dan dia mencoba melawan pelakunya tersebut. Rangga melindungi ibunya. Sang pelaku seketika membacoknya di bagian leher tanpa ampun. Rangga bahkan sempat menangkis ketika pelaku mencoba untuk melakukan aksi kriminalnya. Namun karena yang tubuhnya masih kecil itu dan lehernya pun sudah bercucuran dengan darah, Rangga pun kalah dan pelaku terus melakukan aksinya tersebut hingga Rangga tewas mengenaskan di tangannya. Setelah terkena bacokan tersebut, ia sempat berucap sakit. Lalu ia langsung terdiam. Setelah melakukan aksinya yang bejat dengan memperkosa ibunya, lebih lanjut pelakunya itu membawa jenazah Rangga pergi. Begitu kejam, sang pelaku membuang jenazah bocah ini ke sungai terdekat dari rumahnya. Aduh, serem gak guys? Ini serem banget sih ya guys. Kasian gitu, tega banget nih orang lakuin. Oke, Rangga tewas saat membela serta melindungi sang ibunya dari bahaya yang mengancamnya. Hal tersebut menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Rangga kepada ibunya. Oh my god. Jenazah bocah tersebut ditemukan mengapung di atas sungai yang masih dalam kawasan desa di mana tempat dia tinggal. Menurut informasi yang beredar, jenazah Rangga itu ditemukan pada hari Minggu. Dari Jumat malam, Sabtu, Minggu. Baru 2 hari kemudian baru diketemukan mayat Rangga tersebut. Dari situlah Rangga dianggap sebagai pahlawan cilik Aceh. Ia telah gugur ketika melindungi sang ibunya. Sekarang kita ke pelakunya. Nah, dikabarkan pelakunya ini tewas di dalam sel tahanan. Residivis itu diduga meninggal akibat sesak. Tadi malam sekitar 23.30 waktu Indonesia bagian Barat, tersangka kembali mengeluh sesak. Kata Kasat
Reksim Polres Langsa Ibtu Arif Sukmo Wibowo kepada wartawan pada hari Minggu 18 Oktober 2020. Kronologinya itu Sabtu 17 Oktober 2020. Arif menjelaskan, Samsul sempat dibawa ke rumah sakit pada Sabtu tanggal 17 dini hari karena mengeluh sesak. Dokter melakukan tindakan medis dengan memeriksa suhu tubuh, tensi darah, serta kadar oksigen. Setelah beberapa jam dirawat, dokter membolehkan Samsul dibawa pulang sekitar pukul jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Polisi kembali memasukkan residivis kasus pembunuhan ini ke sel tahanan. Pada Sabtu malamnya, Samsul kembali mengeluh sesak. Saat hendak membawanya ke rumah sakit, polisi menemukan Samsul, pembunuh Rangga ini, sudah terbujur kaku di dalam sel. Petugas langsung membawa tersangka ke RS dan dinyatakan tersangka telah meninggal dunia. Arif juga mengatakan, Samsul juga sempat mengalami dehidrasi setelah tidak mau makan dan tidak mau minum selama 2 hari. Polisi menepis dugaan Samsul bunuh diri di sel. Tetapi Samsul ini bukan bunuh diri. Menurut teman satu selnya, dia nggak mau makan dan dia nggak mau minum. Jadi setelah beberapa hari dia di dalam sel, akhirnya pelaku tersebut meninggal dunia karena diduga dia sesak napas. Lanjut, di sini aku mau memberikan informasi fakta-fakta tentang kasus pembunuhan Rangga. Oke, yang pertama, pelaku ini tahu kondisi rumah korban. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku sudah mengetahui bagaimana kondisi rumahnya tersebut. Pelaku tahu jika suaminya kerap menangkap udang di malam hari. Membaca situasi seperti itu karena ada yang niat jahat untuk memuaskan nafsunya sehingga pelaku langsung mencari kesempatan. Wow. Jadi pelaku tersebut sudah mengetahui keadaan rumahnya tersebut. Next. Yang kedua, korban terbangun saat pelaku akan perkosa ibu. Ketika itu, diduga masuk ke dalam rumah korban pada Jumat 9 Oktober 2020 malam hari. Mendengar kegaduhan tersebut, Rangga pun terbangun dan berusaha menolong ibunya. Ketiga, korban ini dibacok hingga tewas. Tak tinggal diam, Rangga langsung memberi perlawanan dan berusaha melindungi ibunya dari si pelaku. Pelaku pun membacok serta menusuk korban hingga tewas lantaran merasa tertekan. Bahkan dirinya masih melanjutkan tindakan asusila di semak-semak sekitar rumah korban. Oh my god, udah ngebunuh anaknya, dia masih ngelanjutin tindakan itu. Wah, gila banget orang. Diketahui saat kejadian suami korban telah mencari udang pada malam hari itu. Yang keempat, pelaku seorang residivis. Fakta lain terungkap, pelaku merupakan residivis yang bebas karena program asimilasi. Usai bebas dari penjara, pelaku pulang kampung untuk berkebun yang tidak jauh dari kediaman korban. Yang kelima, jasad korban ditemukan di sungai. Arif Sukmo mengatakan bahwa jasad Rangga ditemukan di sungai Desa Alue Gading, Kecamatan Birembayan, Aceh Timur sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat. Lebih lanjutnya, Arif menambahkan bahwa di sekujur tubuh korban itu penuh dengan luka bacokan. Yang keenam, pelaku sempat melawan pihak kepolisian. Pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku dalam waktu kurang dari 24 jam. Pelaku sempat berusaha melawan petugas menggunakan parang saat penangkapannya. Hingga akhirnya petugas itu terpaksa menembak pelaku di bagian kakinya dengan 3 tembak. Yang ketujuh, korban merupakan siswa berprestasi. Aksi heroik Rangga pun menjadi viral dan menuai berbagai pujian hingga doa daripada netizen, artis hingga para tokoh masyarakat. Rangga menempuh pendidikan di sekolah dasar di Medan, Sumatera Barat. Dirinya juga disebut salah satu siswa yang berprestasi. Namun ia kemudian memilih tinggal di Aceh bersama dengan ibunya. Yang kedelapan, korban juga merupakan hafiz Quran.
Tak hanya berprestasi di sekolah, Rangga pun dikabarkan merupakan hafiz Quran di umurnya yang kini menginjak 9 tahun. Wow, hebat ya guys. Yang ke-9, yang terakhir ini, yang ke-9, ditemukan 10 luka bacok hingga tusukan di tubuh korban. Aduh, 10 luka bacok. Gila ya, ini orang kriminal banget. Jasad Rangga sendiri telah dievaluasi di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Langsa, Aceh untuk divisum. Hasil visum ini menunjukkan adanya 10 luka bacok, sayatan, dan tusukan pada tubuh korban. Beberapa di antaranya adalah luka pada pundak bagian kiri, leher, bahu, dada, tangan, hingga jari dengan lebar sekitar 0,5 sampai 8 cm. Ya Allah. Itu dia guys, berupa fakta-fakta tentang pembunuhan Rangga. Sangat tidak manusiawi ya guys, dan sangat amat kriminal. Oke guys, segitu aja berikut penjelasan dari aku tentang pahlawan cilik dari Aceh ini yang bernama Rangga. Semoga info kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum aku mengakhiri video ini, kita sama-sama mengirimkan doa untuk Rangga agar Rangga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke guys, kita bacakan doa menurut agama kalian masing-masing. Amin, amin ya robbal alamin. Ya Allah, ini kisah yang paling mengharukan ya. Seorang anak yang melindungi ibunya, yang ibunya ini telah dalam bahaya. Oke guys, terima kasih untuk doa yang kalian berikan. Semoga doa kita semua ini sampai kepada Rangga. Segitu aja video aku kali ini, dan support terus channel aku dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.